Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini, malam ke berapa nih? Ke 12 ya. Kita sudah 11 hari Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama di bulan suci Ramadan kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengisi malam-malam dengan nafilah dan juga eh, ya alhamdulillah kajian ya. Eh, Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah ini Allah tambahkan nikmatnya kepada kita insyaallah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, panutan kita, teladan kita, mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan dengan beliau SAW di akhirat kelak di bawah liwanya Rasulullah SAW, insya Allah. Alhamdulillah kita masih mengkaji kitab Mafahim Siyasiyah Lisi Tahrir, masih di bab permasalahan besar politik dunia, membahas tentang kawasan Timur Jauh ya. Ini eh, mungkin dua kali lagi ya sekarang sama minggu depan kalau lihat dari materinya. Eh, ya, Sebelumnya kita lihat bahwa bagaimana negara-negara adidaya ini berusaha untuk menguasai ya, wilayah kawasan Timur Tengah gitu. Timur Tengah, Timur Jauh gitu ya. Dan setiap negara yang ada di Timur Jauh itu dilakukan berbagai upaya ya untuk kemudian uh, kuasai oleh mereka gitu ya. Ada dua slogan yang minggu lalu kita bahas yang dijadikan sebagai cara Amerika Serikat mengambil alih kawasan ini dari namanya Inggris, yaitu dengan penghapusan penjajahan dan memberikan kemerdekaan. Ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, berikutnya adalah bahwa eh, upaya Amerika Serikat ya untuk kemudian menguasai kawasan Timur Jauh ini, walaupun yang banyak dibahas di sini adalah eh, Asia Tenggara ya dan juga apa namanya Asia Timur, sekilas dibahas tentang Asia Selatan. Eh, Berikutnya adalah bagaimana Amerika berusaha untuk mengokohkan ya, keberadaan eksistensinya itu di kawasan tersebut gitu. Terutama masih dalam isu eh, penjajahan tadi ya. Dan dalam analisis di kitab ini disebutkan bahwa dalam konteks eh, perkembangan pemikiran, ya, ini sebagai gambaran ya bagaimana kemudian relevansi dengan masalah penjajahan ya. Eh, Kenapa kawasan Timur Jauh juga Afrika ya dan Amerika Latin itu mudah dijajah gitu ya. Nah, salah satunya adalah karena memang level berpikir di negara-negara atau bangsa-bangsa yang ada di kawasan Timur Jauh, seperti juga yang di Afrika dan juga di Amerika Latin, itu memang jauh ya di bawah kalau dibandingkan di kitab ini dengan bangsa Timur Tengah. Eh, Walaupun sebenarnya Timur Tengah juga mengalami penjajahan, tetapi eh, itu di Afrika Utara ya. Tapi kalau di Arabnya, ya, kita kan bagi ya Timur Tengah itu menjadi dua sub yang utama ya. Maka disebut mainland
Middle East and North Africa ya. Nah, kalau di Afrika Utara memang mungkin tidak terlalu jauh ya dengan Afrika pada umumnya gitu. Walaupun mungkin dengan Islam mereka juga tercerahkan. Tapi untuk di Arab gitu ya, di kawasan Teluk, relatif kan penjajahan tidak terjadi. Itu baru terjadi dengan sengit ya, pasca kemudian diruntuhkannya kekhilafan Turki Utsmani ya, pasca Perang Dunia ke-1 gitu. Lain halnya dengan negara-negara di Afrika bagian selatan gitu ya, di Amerika Selatan, termasuk juga di kawasan Timur Jauh. Memang tadi dari sisi level berpikir itu memang tidak setinggi ya yang dialami oleh wilayah peradaban dunia ya di Mediteran ya. Nah, ini contoh gambaran misalkan ya. Walaupun ini eh, modern ya, artinya eh, kenapa IQ tertinggi itu di Cina ya. Eh, Cina kan mengalami penjajahan sebentar, tapi ini memang pasca modern. Cina, Jepang ini memang dianggap memiliki IQ global yang paling tinggi dibandingkan negara-negara lain. Yang warnanya biru ya, Eropa, Amerika, ya termasuk juga Australia, karena didominasi oleh Barat Australianya itu tinggi. Tapi yang warnanya kuning, ya warnanya apalagi merah, itu memang level pemikirannya itu kalau diukur dengan tingkat IQ ya, itu eh, rendah ya. Nah ini yang kemudian eh, salah satu menjadi gambar. Atau misalkan kalau lihat dari sebenarnya manusia itu bermula dari mana gitu ya. Ya kita tahu dalam sejarah peradaban manusia bahwa memang Allah turunkan manusia pertama itu kan di kawasan eh, Mediteran ya, Timur Tengah gitu. Eh, Nabi Adam, walau alam ya, katanya diturunkan di India dan menjelajah sampai ke Timur Tengah, ketemu pasangannya Siti Hawa di eh, Rahmah ya, di Padang Arafah gitu. Dan mulai beranak pinak ya di kawasan Timur Tengah gitu. Nah, termasuk juga Allah turunkan para nabi kan dari kawasan itu. Dan dari situlah kemudian peradaban dunia itu menyebar. Sehingga misalkan dikenal ada beberapa peradaban-peradaban besar di dunia itu yang memang eh, di kawasan tersebut gitu ya. Terutama di kawasan Mediteran, ya, sekitaran Laut Tengah, baik Tamia, ya, bangsa yang ada di kawasan Mediteran. Dan disitulah peradaban manusia itu, kalau kita lihat dari timeline ini kan, itu dari sana gitu. Sehingga dikenalnya tulisan gitu ya, dikenalnya eh, peradaban ya atau nanti Samuel Huntington sebut sebagai civilization itu berasal dari kawasan tersebut gitu ya. Nah, ini juga peta ya, bagaimana kemudian bangsa-bangsa itu eh, makanya bangsa-bangsa yang punya peradaban itu yang warnanya eh, coklat ya, seperti itu. Gitu. Nah, sedangkan yang hijau gitu itu eh, yang kuning itu memang pikiran pada masalah. Nah, ini yang dipetakan oleh Samuel Huntington, bukunya Clash of Civilization ya, ini peta lain. Jadi Huntington itu membagi peradaban itu ada, kalau di sini ada 8 ya. Di bukunya itu ada 12 ya. Walaupun memang nanti ada yang tidak dominan gitu. Ah, makanya yang eh, Latin ya, kenapa Latin? Karena itu dijajah oleh Western, gitu. Nah, termasuk Afrika ya, termasuk dunia Islam berikutnya itu yang kemudian dijajah oleh negara-negara Barat ya, di masa kolonialisme. Eh, Termasuk juga Hindu ya. Nah, sedangkan yang relatif cukup eh,
ketahan ya. Kayak Cina itu kan sempat dijajah di daerah pesisir saja ya. Kemarin kita singgung ada Hong Kong, Makau ya, ada apa namanya, Formosa gitu. Itu adalah wilayah pantai, tapi daerah pedalamannya itu memang tidak tidak mengalami seperti itu. Nah, termasuk juga munculnya orang-orang yang berpengaruh ini berdasarkan bukunya Michael Hart ya, tentang 10 orang yang berpengaruh di dunia dalam sejarah. 100 orang. Itu memang rata-rata di negara-negara eh, yang tadi punya peradaban. Nah, kalau tadi ini kan konteksnya tadi berbicara tentang tingkat berpikir gitu ya. Kenapa kok bangsa Amerika Latin, Afrika, dan Timur Jauh itu dijajah gitu? Karena memang peradaban lahir di luar mereka, dan juga orang-orang yang berpengaruh pun muncul ya, walaupun ada di luar mereka sangat sedikit gitu ya, seperti itu. Oke ya. Nah, ini gambaran saja. Eh, Pasca Perang Dunia Kedua, ya, sudah kita singgung bahwa gagasan kemerdekaan ya, atau eh, apa, dekolonialisme, ya, upaya untuk menghilangkan kolonialisasi, itu kemudian menguat ya menjelang Perang Dunia Kedua dan pasca Perang Dunia Kedua. Jadi negara-negara di wilayah-wilayah yang dijajah oleh bangsa Eropa ya, mereka mendorong atau menginginkan untuk merdeka. Dan negara-negara yang dijajah itu lebih kuat dorongan kemerdekaannya ya dibandingkan kemudian negara-negara yang mungkin mereka lebih established ya dibandingkan kalau kita bandingkan Timur Jauh dengan Timur Tengah. Misalkan dalam konteks penjajahan Inggris ya, kalau kita lihat dari tahunnya, ini kan Inggris negara yang paling banyak menjajah ya di dunia, yang kemudian jajah itu merdeka gitu ya, dimerdekakan oleh Inggris. Kalau kita lihat dari tahun-tahunnya, ini rata-rata memang di pasca Perang Dunia Kedua. eh Ya, kalau Amerika kan memang dia sedari awal ya, 1776 melepaskan dari Inggris ya. Beberapa yang melepaskan dari Inggris sebelum Perang Dunia Kedua itu ya Irlandia gitu ya. Dan beberapa negara di Timur Tengah gitu. Tapi kayak Mesir ya itu sudah disiapkan oleh Inggris sama Irak ya. Itu pasca Perang Dunia ke-1, pasca Saikat Spikat ya, itu sudah dilepaskan. Tidak menunggu Perang Dunia Kedua, sehingga menjadi supporternya di Perang Dunia Kedua. Tapi yang lain ya, terutama di Afrika, di Asia ya, Asia di apa? Timur Jauh, ini rata-rata eh, negara-negara ini mulai melepaskan diri dari penjajahan Eropa itu pasca Perang Dunia Kedua gitu. Dengan gagasan tadi dekolonialisme seperti itu. Nah, ini juga kalau kita lihat tahun kemerdekaan negara-negara ya. Nah, jadi yang warnanya kuning, orange, merah sama ungu itu, kalau ungu kan ini pasca runtuhnya Uni Soviet ya, pasca 89 tahun 91 89 ya. Nah, ini yang ungu dia lepas dari Uni Soviet. Nah, termasuk ada yang lebih baru ya, Sudan Selatan gitu, semacam itu. Tapi kalau yang warnanya kuning dan orange, ini adalah negara-negara yang merdeka eh, pasca gagasan tadi, kemerdekaan pasca Perang Dunia Kedua, ya, dekolonialisasi. Termasuk juga ketika mereka berkumpul negara-negara ini di Bandung ya dengan konferensi Asia Afrika ya. Karena memang rata-rata dari negara Asia dan Afrika seperti itu. Nah, karena kalau di Amerika Latin itu umumnya itu sudah dilepaskan ya dari penjajahan Spanyol itu sebelum Perang Dunia ke-1 mereka sudah. Tapi kalau yang di Afrika, Asia ya, terutama Timur Jauh nih, bahasan kita kan yang warnanya kuning ini rata-rata di pasca Perang Dunia ke-2.
Afrika lebih lambat lagi, mereka lepas dari Eropa. Nah, ini situasi di eh, tahun 50-an ya. Nah, Indonesianya juga masih namanya Republik the United States of Indonesia. RIS, Republik Indonesia Serikat. Filipina masih American Filipina. Nah, Papuanya masih Dutch New Guinea, New Guinea, New Guinea Australia atau New Guinea Inggris ya, dengan New Guinea Belanda. Gitu. Oke. Jadi gambaran seperti nah, ini kalau di Timur Jauh atau di Asia, jadi negara-negara yang warnanya orange ini yang kemudian mendapatkan kemerdekaan pasca Perang Dunia Kedua ya, tahun 45 sampai tahun 60-an. Ini pada saat Perang Dingin ya antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, kemunculan kemerdekaan ini yang diangkat di dalam kitab ini adalah dorongan dari penyebaran komunisme. Jadi eh, arena pertempuran adidaya secara global itu mengalami pergeseran. Yang awalnya eh, dari penguasaan teritorial ya dengan persaingan antara negara-negara Eropa, Inggris, Prancis gitu ya, dan Amerika mulai masuk untuk menguasai berbagai wilayah di dunia, eh, mengalahkan kemudian negara-negara ya saling mengalahkan ya dengan negara-negara Eropa yang lain, ada Belanda, ada Italia, ada Jerman gitu. Pasca Perang Dunia Kedua mengalami pergeseran kepada penyebaran sehingga di situ ada sphere of influence yang baru ya. Apa arena pengaruh yang baru dari negara-negara adidaya. Amerika mulai menata dunia dengan konsep kapitalisme globalnya. Walaupun sebenarnya gagasan kapitalisme itu kan sudah dibentuk sejak zamannya Adam Smith ya di tahun 1900-an gitu. Uh, tapi kapitalisme sebagai sistem global itu kan uh, baru dirancang atau dipersiapkan menjelang Perang Dunia kedua ya di 1933 rancang dan global kemudian tuan mata uang atau mengadopsi sistem kan internasional yang itu menjadi cara baru Amerika ya, untuk kemudian menguasai wilayah-wilayah eh, negara lain. Ya. Jadi mulai dengan isu dekolonialisasi ini, eh, gimana caranya tetap menjajah tapi tanpa kelihatan menjajah. Karena yang dianggap menjajah itu adalah teritori. Nah, Amerika dorong kemerdekaan teritori tapi membuat jerat baru dengan sistem kapitalisme global. Dan itu kemudian mendapatkan rival eh, dari sistem komunisme, ya, sosialis komunis. Nah, ini yang kemudian eh, terjadi pergeseran persaingan adidaya secara global. Jadi kalau kita bisa dipetakan di perang dingin ini kan eh, yang warnanya biru, Amerika dengan sekutu-sekutunya dia berusaha kemudian eh, mempengaruhi negara-negara lain dengan sistem kapitalisme globalnya, sedangkan komunisme the emerging power ya karena dia negara baru sebenarnya pasca muncul tahun 1918-an eh, rezim Bolshevik kemudian menggulingkan saran Rusia dan membentuk sebuah tatanan baru komunisme dan semakin meluas dan menguasai pengaruhnya ya di Eropa Timur bahkan ke
ke Cina gitu ya, itu kemudian menjadi pemain baru di kancah global. Nah, sedangkan negara-negara yang eh, awalnya dijajah oleh Eropa, itu menjadi wilayah-wilayah yang diperebutkan gitu ya, antara dua kawasan. Makanya muncul new alignment ya, apa namanya, gerakan non-blok ya, non-alignment movement, gerakan non-blok. Tidak mau ikut ke barat, tidak mau ikut ke timur, tapi mereka ingin mandiri. Walaupun ya mandiri itu juga bukan benar-benar mandiri, karena justru mereka itu menjadi pihak yang diperebutkan ya oleh kedua kekuatan adidaya. Makanya sebaran komunisme kalau kita lihat dari peta ini ya, itu eh, tidak satu sebaran Eropa. Jadi negara-negara timur ya, menjadi negara-negara komunis. Polandia, Jerman dibagi dua, Jerman komunis dan Hungaria, Yugoslavia, ya, Albania, Rumania, Bulgaria gitu. Nah, ke arah timur itu Cina. Cina itu kan pada saat Perang Dunia Kedua, dia itu masih negara republik ya, rezim Kuomintang itu. Jenderal Chiang Kai-shek dengan Dr. Sun Yat-sen ya, pendiri Republik Cina, menggulingkan kekaisaran Cina di tahun 1911 ya. Itu ada filmnya tuh. Judulnya 1911. Itu film tentang penggulingan kekaisaran Cina membentuk Republik of China, ROC. Eh, tapi dengan berkembangnya komunisme, eh, pasca kemudian Perang Dunia Kedua, pengaruh dari Uni Soviet, nah, muncullah sosok baru ya, Mao Zedong, yang membawa eh, paham komunisme ke Cina, dan itu diterima dengan cukup luas ya, dengan proses adaptasi gagasan-gagasan, ada kesamaan, tapi ada adaptasi. Makanya tipikal komunisme Cina itu berbeda, tipikal komunisme yang ada, walaupun sumber awalnya itu dari Uni Soviet. Sehingga kemudian pasca eh, revolusi tahun 49, eh, ROC akhirnya kemudian kalah ya, dan rezim Kuomintang kemudian Formosa. Disitulah Taiwan yang kita kenal sekarang eh, menjadi benteng terakhir ya sampai sekarang dari Republic of China. Sedangkan yang Cina Selatan mereka mengubah namanya menjadi PRC, People Republic of China. Gitu. Jadi Cina itu ada dua, ada ROC, Republic of China, itu Taiwan kita kenalnya dengan PRC, People Republic of China, RRC. Kita terjemahkan. Nah, jadi ini penyebaran komunisme dari Moskow ke penjuru dunia. Ya termasuk sampai ke Afrika, ya, ke Amerika Latin, di situ ada Kuba, dan sampai ke Asia Tenggara. Dan Indonesia menjadi salah satu tempat pertarungan komunisme di zaman Orde Lama. Nah tadi ya uh, apa namanya, cerita tadi ya terkait dengan komunisme. Walaupun komunisme itu sudah ada ya sedari awal, tapi belum terlalu dominan. Tapi pasca Perang Dunia Kedua, Cina, komunisme Cina ini menjadi sangat dominan setelah ada perang sipil ya, dari 45 sampai kemudian 49, rezim Kuomintang kemudian ya ya bilangnya sih pemerintahan interim, itu sementara ya di Taiwan ya, dari tahun 49 sampai sekarang kan masih tetap tidak bisa mengalahkan Cina darat. Pahaman atau sebaran komunisme ini meluas, sampai juga masuk ke Indonesia.
Nah, yang menarik adalah komunisme di Asia Tenggara ini ada yang disupport oleh Cina, ada yang disupport oleh langsung oleh Uni Soviet ya saat itu. Contoh misalkan Uni Soviet, es- dia support walaupun bukan komunis ya, Taiwan dalam konteks dia ingin menjadi penyeimbang terhadap Republik Rakyat Cina. Kemudian juga apa, Thailand, kemudian juga di sini ada Vietnam ya. Walaupun Vietnam itu juga nanti terbagi tuh, Kambojanya dengan Laosnya itu berbeda. Nah, kalau Indonesia itu support oleh China pada saat itu. Nah, sehingga gagasan komunisme ini juga menjadi gagasan yang mendorong bangsa-bangsa di Timur Jauh ini juga melancarkan revolusi ya terhadap penjajah-penjajah Eropa. Nah, contoh misalkan di Indochina yang saat itu masih dikuasai, kemudian dengan dorongan pemahaman komunisme, perangan antara bangsa sepak, kemudian membawa faham baru. Dan secara perlahan akhirnya kemudian Perancis meninggalkan Indochina setelah kemudian eh, melepaskan wilayah-wilayahnya bagian per bagian. Kalau kita lihat kan tidak ujuk-ujuk ya. Mulai dia itu kalah di yang warnanya merah ya, tempat 7 itu yang menjadi Vietnam. Kemudian tahun 50 sedikit juga dia kalah, kemudian yang cukup banyak itu di tahun 54 ya. Dan yang terakhir akhirnya kemudian Perancis meninggalkan wilayah Indochina setelah perjanjian Paris tahun 54, 55. Ini Indochina. Nah, termasuk juga di Indonesia ya. Eh, Walaupun memang jarang diungkap ya dalam konteks sejarah, kita tidak bisa pungkiri bahwa komunisme di Indonesia juga ada perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Walaupun memang tidak terlalu dominan ya. Ada partai komunis sejak zaman Belanda. Komunis itu punya apa ya? Punya agenda lain gitu ya. Jadi ingin Indonesia itu menjadi negara komunis ya. Dan besar yang dilakukan oleh komunisme di Indonesia itu 48 eh, oleh Musso dan kawan-kawan dan tahun 65 seperti itu. Nah, sedangkan dengan Belanda sendiri pasca Perang Dunia Kedua kan ada banyak peperangan ya, eh, pertempuran pasca Perang Dunia Kedua ya. Eh, Mulai dari pertempuran dari atas ya di Medan Area, daerahnya Bang Azhar nih, Medan Area. Makanya nama kecamatannya Kecamatan Medan Area. Ada tempat ini ya, situs-situs tempat peperang. Nanti saya kalau saya pengen lihat di Medan Area. Kemudian di Semarang, dan di situ juga ada perangan Oktober. Kemudian geser ke Ambarawa, ini yang sangat terkenal ya dengan strategi yang saya ingat tuh strategi Supit Udang, peperangan di Ambarawa. Kemudian yang heroik di Surabaya ya, 10 November yang kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Kemudian di tahun 46 itu juga di Padang, kemudian di Bandung ada Bandung Lautan Api. Nah, ini lagi mau ulang tahun ya, tahun 23 Maret nih. Eh, Bandung Lautan Api. Jadi kota Bandung itu kan kalau yang pernah ke Bandung ya, eh, pada zaman Belanda itu dibagi dua. Batasnya itu jalan kereta. Bandung Utara dari jalan kereta ke arah utara itu wilayah Belanda gitu ya. Makanya kalau kita lihat struktur apa jalan-jalan, bangunan-bangunan tua itu jalannya
luas-luas, rindang gitu ya. Bangunannya juga besar-besar dan situ tidak ada masjid, cuma ada satu di daerah Cipagat. Ini yang zaman Belanda ya. Kalau sekarang sudah banyak. Nah, di daerah selatan itu dari Jalan Kereta Selatan itu ada alun-alun Bandung, Masjid Raya Bandung ya. Alun-alun Bandung terus itu wilayah pribumi gitu. Nah, ketika peristiwa itu akhirnya yang pribumi itu meninggalkan Bandung dan membakari ya, dihanguskan wilayah Bandung Selatan. Itu yang jadi peristiwa heroik ya di Bandung. Kemudian di Palembang pada tahun 47 ya itu ada peperangan dengan Belanda. Nah nyempil dari situ eh, PKI itu pasca perundingan Renville ya. Eh, karena kan ini saling apa bergantian ya. Ada peperangan, kemudian peperangan itu akhirnya diselesaikan dengan perundingan. Gitu. Ketika ada kekecewaan dari perundingan, akhirnya kemudian perang. Nah, itu ada pemberontakan PKI di Madiun ya tahun 48. Kemudian ada serangan umum 1 Maret ini tahun 49 di Jogja eh, dan di Surakarta ya di bulan Agustus ini. Nah, tadi di antara peperangan itu juga ada beberapa perundingan ya, terutama pasca eh, ya apa namanya serangan-serangan tersebut. Misalkan diawali dengan ada perjanjian Linggarjati. Linggarjati itu nama sekarang nama kecamatan, itu nama desa ya, di daerah Kuningan, Jawa Barat. Eh, nah itu yang menjadi apa namanya eh, mediatornya itu Belgia dan Inggris. Ini makanya menarik bahwa di antara dua konflik dua bangsa itu ada mediator yang di situ eh, pasti punya kepentingan, gitu ya. Eh, walaupun mungkin positif thinkingnya kepentingannya mendamaikan, tapi negatif thinkingnya dia punya 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 agenda, gitu ya. Saya pernah ke museumnya di Linggarjati di Kuningan. Nah kemudian eh, gagal ada di tahun 48 perjanjian Renville. Ini di kapal ya, kapal punya Amerika Serikat yang berlabuh di Tanjung. Pertanyaannya kan kenapa kapal itu berlabuh di Tanjung? Berarti ada kepentingan Amerika di situ. Dan juga ada perjanjian Drum Ryan. Ini nama orang. Saya sering memplesetkan nama tempat, nama kapal, nama orang. Terakhir nanti nama meja. Perjanjian meja. Eh, Rum Ryan, ini Perdana Menteri Indonesia Muhammad Rum, dan Ryan, lengkapnya siapa Ryan. Nah, ini di Jakarta. Ini juga kemudian tidak ada kesepakatan sampai kemudian diselesaikan di eh, konferensi meja bundar. Eh, ada beberapa tahap konferensi meja bundar itu di Indonesia dan juga di Belanda. Yang akhirnya kemudian bisa diselesaikan. Ada kesepakatan-kesepakatan Belanda kedaulatan Indonesia, bahasanya kan serah terima kedaulatan. Bahasa lainnya pengakuan kedaulatan. Makanya di dalam literatur internasional itu kenapa Indonesia itu dianggap baru merdeka tahun 49 ya. Karena momentumnya itu pasca serah terima dari Belanda ke Indonesia. Karena di tahun 45 sampai 49 itu masih wilayah konflik gitu ya, dianggapnya begitu. Baru resmi bulat kedaulatannya ya setelah diserahkan dari Belanda ke Indonesia tahun 49. Walaupun di situ ada konsesi-konsesi. Misalkan hutang Hindia Belanda ditanggung oleh Indonesia gitu ya. Kemudian harus dibentuk negara serikat walaupun itu jadi strategi saja. Dan juga eh, ya ada ada apa kesepakatan untuk bikin uni Indonesia Belanda ya. Jadi tetap dilepaskan tapi di-cut gitu. Kayak model Inggris dengan Commonwealth gitu. Walaupun ternyata juga tidak terlalu kuat ya Belanda itu ke Indonesia. Karena tadi ada pihak lain yang ikut, gitu ya. Terutama Amerika Serikat itu yang ingin mengambil alih wilayah Indonesia itu dari penjajahan Belanda.
Nah, termasuk juga di Korea, ya. Nah, Korea itu menjadi juga ajang komunisme itu masuk dan bahkan menjadikan Korea Utara itu negara komunis gitu, yang dilepaskan atau yang dipisahkan dengan Korea Selatan. Nah, sebenarnya ini kan impact dari Perang Dunia Kedua ya. Ketika ingin mengalahkan Jepang, kan Jepang kedua itu kan perang tiga pihak ya. Ada komunisme, ya, Uni Soviet, ada kapitalisme, Amerika, Perancis, kemudian Inggris dan sekutu-sekutunya, ada fasis ya. Fasis itu ya Jerman, Jepang. Saat itu tambah Italia kan. Jadi perang tiga pihak. Amerika akhirnya bergabung antara kapitalis dengan komunis melawan fasis. Nah, yang diserang Jepang. Di arena Pasifik ya, ketika ingin mengalahkan Jepang kan baik dari Uni Soviet dia menurunkan pasukan, Amerika juga menurunkan pasukan. Nah, di wilayah Korea ini yang jadi problem adalah pasukan Uni Soviet dan Cina sudah masuk ke Korea sebelah utara, pasukan Amerika juga masuk ke daerah selatan. Akhirnya kemudian ya sama kasusnya kayak di Jerman ya. Kenapa Jerman itu menjadi sebenarnya Jerman itu terbagi empat gitu. Karena ada pasukan Inggris masuk, pasukan Prancis masuk, Amerika masuk, Soviet masuk gitu. Makanya Jerman itu dibagi empat. Nah, yang tiga itu karena ideologinya sama jadi Jerman Barat, yang Uni Soviet jadi Jerman. Yang kurang lebih sama. Di Korea itu juga masuk Amerika dan Uni Soviet. Inggris dan Prancis tidak terlalu banyak ya, karena memang jauh. Ini kan arena Pasifik ya. Amerika yang masuk di kawasan apa di daerah Korea. Nah, jadilah kemudian Korea Utara itu negara komunis. Dan ketika terjadi perang Korea ya, saingan di antara dua ideologi tahun 50-an, itu kemudian bahkan Korea Utara yang komunis itu terus merangsek ke daerah selatan, bahkan menguasai eh, ibu kota ya Seoul. Karena Seoul itu memang dekat perbatasan dengan Korea. Jadi kalau dari Seoul mau ke perbatasan itu kayak kalau dari Medan ya ke Kuala Namu gitu ya dekat gitu. Nah, cuma beda Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung. Dekat dari Seoul ke perbatasan. Saya waktu di sana itu ya pernah juga tuh ke apa namanya, apalagi ke daerahnya itu. Oh ada ini DMZ, ya, Demilitary Zone. Jadi kita bisa lihat dari situ Korea Utara itu terhubung. Ada wilayah yang dikosongkan sebagai batas buffer ya antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, memang statusnya sampai sekarang masih perang Korea itu. Tidak pernah menandatangani perjanjian damai. Jadi mereka sama-sama berhenti saja. Statusnya masih status perang. Walaupun ya tidak terjadi peperangan. Kayak Korea Selatan, selain di situ ditempatkan banyak pasukan Amerika ya, hampir 30 ribuan, 30 ribu lebih bahkan, juga menerapkan apa namanya, wajib militer di Korea Selatan. Nah di Asia Tenggara, tadi Indonesia, kemudian di Melayu, Borneo Utara, dan Singapura juga melancarkan revolusi melawan Indonesia. Walaupun kalau kita baca sejarah ya, sebenarnya tidak terlalu seheroik Indonesia lawan Belanda gitu ya. Makanya kalau kita ke Malaysia atau ke Singapura itu eh, apa namanya, sikap lokal terhadap Inggris ya itu masih menghormati. Bahkan kalau di Singapura itu kan saya sudah sampaikan ya, Gubernur Jenderal Inggris ya Thomas Stanford Raffles itu ya di apa, diabadikan gitu. Ada taman yang namanya Taman Raffles, ada patungnya gitu ya. Dan itu dihormati gitu ya, sebagai 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 penjajah penjajah yang di Malaysia juga kurang lebih sama ya. Ada buku Riot and Revolution in Singapore and Malaya sebenarnya eh, revolusi atau yang menarik adalah eh, tawanan terhadap terhadap
British ya Inggris di Malaya itu karena memang digalang lagi-lagi ya. Ini kan ceritanya tentang pengaruh komunis ya, eh, oleh kaum komunis ya, yang juga sempat berkembang di Malaysia dan di Singapura. Nah, mereka menyalahkan Inggris pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, ini kalau kita baca ya di sini. Jadi komunisnya itu mereka menyalahkan Inggris ketika gagal Inggris itu mempertahankan Singapura pada saat Perang Dunia Kedua dari serangan Jepang. Jadi ini penjajah yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, mereka protes, gitu ya. Nah, itu anti kolonial, kemudian sentimen nasionalisme, bahkan kan merdeka atau independence. Nah, itu yang didorong oleh kaum komunis yang ada di Malaysia dan di Singapura. Gitu. Nah, ini yang kemudian eh, menarik ya perkembangan revolusi di Malaya ya di Malaysia dan karena praktis eh, peperangan ya kayak model di Indonesia melawan Belanda itu nggak ada di sana. Makanya ketika di Singapura apa di Malaysia itu ada namanya lapangan Merdeka gitu. Yaitu hanya sebagai tempat berkumpul saja bukan terjadi perang gitu ya, atau pertempuran gitu ya. Siapa pahlawannya gitu. Kalaupun ada itu masa-masa ketika awal-awal penjajahan. Tapi ketika Inggris sudah established di Malaya, termasuk juga di Singapura, termasuk di eh, Borneo Utara ya, di Kalimantan Utara, itu ya praktis sebenarnya tidak terlalu signifikan perlawanan atau peperangan mereka melawan penjajah. Makanya nah ini cara Inggris ya ini sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Inggris itu memang mengaturnya itu dengan bikin perjanjian-perjanjian dengan penguasa-penguasa setempat gitu ya. Karena memang Malaysia ini kan banyak kerajaan-kerajaan, termasuk juga di Borneo. Bikin perjanjian ini dengan kerajaan ini ya, mereka tetap harus satu mereka dengan aturan yang diatur bersama Inggris. Sampai akhirnya kemudian dimerdekakan ya oleh Inggris tahun 57 ya. Dan di situ masih Singapura awalnya gabung, dan kemudian eh, memisahkan diri. Nah, menarik juga adalah kenapa kok Singapura itu memisahkan diri dari apa Malaysia yang ada di sini. Jadi karena memang eh, apa namanya, memang sangat 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 ras ya kalau bahasa sekarang tuh ya, sangat ras. Memang isunya itu isu-isu isu Cina dan Islam gitu. Karena Melayu itu Islam, Cina itu ya Cina gitu ya. Ya ada yang Kristen, ada yang Buddha macam-macam. Nah, tapi itu adalah isu etnisiti ya, keetnisan. Kalau kita lihat di Singapura itu kan pernah awalnya ketika masih gabung dengan Malaysia eh, ada ada sentimen gitu ya, anti anti Cina. Yaitu ketika ada kekhawatiran eh, Singapura itu menjadi hub ekonomi yang menguat gitu ya. Itu kemudian membuat kaum kaum Melayu itu tersisih. Nah, ini kemudian justru malah ya udah dipisahin aja deh supaya tidak ganggu gitu. Jadi dipisahkan dari Malaysia. Karena kalau masih gabung ini ada istilah itu ada matahari kembar ya. Eh, ada Kuala Lumpur sebagai pusatnya orang-orang Melayu, gitu ya. Kemudian ada Singapura pusatnya orang-orang Chinese. Nah, sehingga kemudian orang-orang Chinese itu ya ya sempat ada riot ya apa riot ada semacam kerusuhan ya, tahun 64 itu memang dipicunya sentimen keagamaan pada saat perayaan Maulid Nabi antara kaum Muslim dengan Cina. Itu yang dan supaya tidak berkelanjutan ya sudah dipisah. Ya, itu jadi solusi.
Makanya pisah itu kadang jadi solusi. Karena kalau gabung terus malah ribut gitu ya. Seperti negara maksudnya. Cuma nanti konsepnya di kedaulatan jadi repot. Makanya dari awal kan saya sampaikan ya, ada dua yang saling ber apa bertolak belakang kontradiktif di antara sovereignty kedaulatan versus apa eh, hak untuk menentukan nasib sendiri, right of determination. Gitu. Wah, kedaulatannya harus dijaga, makanya harus bersatu, tidak boleh lepas gitu ya. Tapi eh, tiap bangsa itu hak ketika mereka mengidentifikasi sebagai bangsa yang beda gitu. Ketika Singapura itu sudah merasa beda dengan Malaysia, kami punya right of determination, hak untuk misah, hak untuk menentukan nasib. Cuman ketika sovereignty harus dijaga kan repot. Ketika bisa cair di sovereignty-nya ya udah deh, lepas nggak apa-apa. Nah, itu dicari apa pembenaran kayak Timor Leste kan. Kenapa akhirnya lepas ya? Ada pembenaran. Oh dulu emang nggak barengan, ya gabung gitu ya. Jajahnya juga jajah Portugis gitu. Untuk Papua kan sebenarnya mereka punya justifikasi juga gitu. Ketika mereka ingin merdeka kan, oh kami nggak diajak kok waktu Indonesia proklamasi atau Sumpah Pemuda gitu ya. Makanya ketika gagasan Sumpah Pemuda itu masuk menjadi alat pemersatu Indonesia gitu ya. Lain yang diajak. Karena yang baru gabungnya belakangan. Hanya karena sama-sama jajahan Belanda aja kemudian sehingga Papua itu menjadi bagian dari kesamaan penjajah. Eh, Padahal kalau lihat dari Malaysia ya, kan Singapura, Malaysia, Brunei itu jajahnya kan sama Inggris. Tapi tidak selalu harus jadi satu. Saya bukan pro Papua Merdeka ya. Ya maksudnya itu salah satu teori bahwa sebenarnya antara sovereignty dan right of determination itu dua konsep yang kontradiktif gitu. Makanya kalau perspektif Islam nggak begitu. Kalau di Barat di sistem negara bangsa itu jadi confuse ya, jadi kebingungan, bukan kebingungan. Ya hanya pak kuat-kuat ya. Mana yang lebih kuat, sovereignty atau right of determination. Nah, ketika negara itu bisa mengikat dengan sovereignty-nya, ya mereka bisa gabung. Tapi ketika right of determination-nya kuat, akhirnya bisa lepas gitu. Dan itu banyak case ya, banyak case yang terjadi. Seperti di Inggris gitu ya. Hanya ketika muncul right of determination-nya ya, ayo referendum, pisah-pisah-pisah gitu. Walaupun gagal gitu ya, Skotlandia itu. Eh, Kayak di Spanyol ya, apa, Bos. Nah, ya, merasa kami beda gitu. Atau di Kanada antara Quebec dengan Kansas itu seringkali jadi tantangan untuk menjaga determination menguat. Ya. Itu adalah konsekuensi dari nation state. Ya. Memang diikatnya dengan gitu. Bangsa itu ya definisinya eh, tidak jelas gitu ya bangsa itu. Kalau di dalam kitab Nizam Islam kan kadang disebut sebagai kaumiyah karena memang diikat turunan, kadang disebut sebagai watonia karena diikatnya dengan patriotisme yang kesamaan nasib ya. Sama-sama Goriza Pakos. Nah, baik. Nah, jadi berdasarkan revolusi itu kemudian akhirnya ya merdeka ya. Indonesia dari Belanda, Vietnam juga pas dari Prancis. Dan akhirnya muncul negara Malaysia yang dilepaskan dari Indonesia. Dan ini semua adalah buah dari konsep tadi kemerdekaan dari penjajah yang memang muncul di kawasan Timur Jauh. Dan akhirnya kemudian Inggris dan Amerika itu ya memahami bahwa pola penjajahan teritorial itu
tidak lagi tidak lagi gitu caranya gitu, dijajah gitu. Jadi mengubah dari bentuk penjajahan lama dengan mengikat dengan pola-pola relasi yang baru, tidak terkesan menjajah, tapi eh, ya mereka tetap melakukan penjajahan. Nah, itu kapitalisme itu tidak terdefinisikan dengan clear ya. Kalau kolonialisme itu karena koloni itu teritori, imperialisme itu juga sebenarnya teritori. Nah, yang sifatnya baru itu memang agak susah untuk kemudian bisa betul-betul merasa kita itu dijajah. Apalagi ketika penanaman value, karena gaya baru itu kan value ya. Ekonomi, politik, budaya itu kan nilai yang kemudian ditanamkan. Dan itu by culture ya, dengan proses pembudayaan gitu ya, pelan-pelan. Sehingga mereka merasa ya kayak sekarang kan, kok demokrasi juga ada, dicari pembenaran dalam nilai-nilai lokal. Oh, koperasi itu justru lokal gitu. Seolah-olah koperasi itu produk lokal. Padahal koperasi itu konsep konsep luar gitu ya. Eh, apa? Apalagi di budaya ya. Politik itu kan demokrasi. Dan seterusnya. Ekonomi tadi ya. PT, perusahaan, kapital. Itu, semuanya itu produk-produk atau cara-cara sistem sistem asing. Budaya juga sama. Kadang juga mengidentifikasi ini budaya lokal, budaya luar itu juga menjadi bias. Bicaranya budaya lokal, tapi eh, apa ya? Namanya budaya dalam konteks yang artifisial, ya, karena budaya itu akhirnya menjadi sempit gitu. Hanya pakaian, hanya namanya eh, seni gitu ya, hanya eh, hal-hal yang sifatnya permukaan, bukan ke way of life gitu. Nah ini akhirnya kemudian eh, tidak merasa kita itu dijajah. Gitu. Nah, pelan-pelan, oh ini sama kok dengan yang sudah terbiasa untuk memakainya seperti itu. Nah inilah cara-cara baru dari jajah. Kalau kita lihat peta ya, misalkan dalam konteks ekonomi kan bagaimana dari Amerika itu juga meningkatkan relasi ekonomi dengan uh, yang ke kiri ya, ke Pasifik. Gitu. Kalau ke Eropa udah pasti. Kemudian juga politik ya, termasuk juga dengan berbagai perjanjian. Uh, Seolah-olah kan itu hanya sekedar relasi ya, perjanjian, sepakatan itu ada value-value yang dibawa. Karena ternyata perjanjian itu tidak hanya perjanjian sifatnya teknikal, investasi asing. Caranya sih untuk pembangunan. Cuman kan ada kompensasi ya yang harus kemudian diberikan. Termasuk juga akhirnya menempatkan pasukan ya. Secara tidak langsung itu juga uh, buat kita sendiri. Baik, mungkin itu beberapa hal yang kita bisa diskusikan di ini terkait dengan bagaimana proses eh, dekolonialisasi ini menunjukkan negara-negara merdeka di kawasan, tapi itu ada juga persaingan ya, biologi. Ya. Walaupun sekarang tidak sekental pada saat perang dunia. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz, jazakallah. Ini berkaitan pendalaman ya, berkaitan dengan pengaruh atau dominasi ideologi kapitalis atau para penjajah di kawasan Timur Jauh, baik itu tadi disampaikan tentang negeri Indonesia, kemudian juga Malaysia, dan ada beberapa negara lain yang memang dua atau tiga negara berpengaruh
di daerah kawasan Timur Jauh ya. Ya, Alhamdulillah buat Bapak Ibu, insya Allah ini kita buka sesi diskusi dan tanya jawabnya. Buat Bapak Ibu yang punya atau ingin bertanya, seperti biasa bisa kirimkan dulu pertanyaannya ke kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan coba pilih. Kayaknya juga ada yang mau bertanya langsung. Bentar. Ya, silakan Ibu. Bu Faiz ya. Monggo Bu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada beberapa hal yang tadi agak kurang nangkap dari penjelasan Ustadz. Yang pertama, tadi disampaikan bahwa eh, wilayah-wilayah di Asia, di Timur Jauh itu, dan juga di Afrika itu banyak terjajah karena level berpikirnya yang rendah. Apakah kemudian memang tidak terjajah itu lantas linear dengan tingginya level berpikir, Ustaz? Apa apa hanya seperti itu? Jadi sebuah eh, masyarakat itu tidak terjajah itu langsung kemudian apa namanya berkorelasi berarti di sana level berpikirnya tinggi begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ditampakkan slide secara global IQ Cina dan Jepang tinggi begitu ya. Nah, padahal kalau dari sisi geografis, posisi Cina dan Jepang itu kan tidak di apa ya istilahnya, tidak di pusat peradaban gitu. Kalau kemudian kita coba meletakkan pusat peradaban itu di Mediterania. Ini kan berada di pinggiran gitu, bukan di core peradaban dunia gitu. Terus ini kemudian kok kok seperti kontradiksi itu tadi di awal kan disampaikan itu bahwasanya masyarakat yang eh, memiliki dinamika awal itu yang ada di pusat peradaban dunia di Mediterania gitu sehingga kemudian di sana level berpikirnya lebih tinggi rata-rata. Kemudian kaitannya dengan Cina dan Jepang yang ini hari secara global indeksnya IQ-nya tertinggi itu korelasinya di mana? Tadi ngapunten agak agak tidak difahami tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, em, mohon diperjelas Ustaz, tentang gagasan dekolonialisme. Dulu-dulu ketika kemudian Ustadz menjelaskan tentang dekolonialisme itu yang saya pahami itu dekolonialisme itu adalah gagasan Amerika Serikat, gagasan yang dimotori Amerika Serikat untuk menarik itu, untuk kemudian berebut pengaruh dari negara-negara Eropa. Tapi barusan uh, nah, penangkapan saya ini tidak demikian gitu. Jadi dekolonialisme itu uh, adalah gagasan blok komunis. Ini yang benar yang mana, Ustaz? Apakah dekolonialisme itu gagasan Amerika untuk merebut pengaruh dari Eropa atau gagasan blok komunis yang juga kemudian ingin merebut um, pengaruh dari penjajah Eropa? Yang mana yang benar, Ustaz? Ngapunten. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, eh, gagasan semacam dekolonialisme gitu ya, itu kemudian bisa bisa lantas diikuti dan bisa mendrive perilaku politik negara-negara bahkan negara Eropa yang kemudian awalnya mereka sangat berpengaruh dalam konstelasi dunia. Ini kok bisa gitu? Kenapa kemudian gagasan yang uh, baru itu kemudian bisa bisa diikuti? Padahal kalau ditimbang ya merugikan gitu. Mereka sebenarnya nggak suka dengan gagasan dekolonialisme, tapi kemudian kenapa mau gitu? Jadi sebuah gagasan baru, kenapa begitu mudah diterima? Itu faktor apa yang membuat seperti itu? Oke. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima tentang tadi Perang Dunia Kedua itu kan antara sosialis, kapitalis, dan fasisme. Yang fasisme itu di, digambarkan dengan Jepang gitu ya, sehingga kemudian Amerika menyerang Jepang gitu. Tapi tadi kok tiba-tiba ke Korea itu ngapunten kalau ini agak kurang nangkap. Ini gimana ceritanya Ustaz? Maksudnya kalau ke Jepang ya paham karena Jepang representasi dari kelompok fasisme. Tapi kok lantas kemudian Ustaz menerangkan tentang Korea, di mana kemudian
Korea akhirnya terpartisi, Korea Utara didominasi oleh blok komunis, sementara Korea Selatan oleh Amerika Serikat. Ini Jepangnya di mana? Kan awalnya kita ngomong tentang Jepang gitu. Kalau konteksnya Perang Dunia Kedua, di mana itu perebutan atau peperangan antara sosialis dengan kapitalis versus fasis. Oke, ngapunten kalau saya tadi kurang nyimak. Kemudian yang terakhir tentang barusan yang akhir sendiri Ustadz jelaskan bahwa Amerika dan Inggris itu memahami bahwa di era baru ini, di era hari ini itu mereka harus memiliki gaya baru gitu ya, dalam kemudian menguasai negara-negara lain. Gaya baru itu tadi barusan Ustadz jelaskan, ya apa soft power gitu ya, ekonomi, kemudian lifestyle dan sebagainya. Coba balik lagi sebelum Perang Dunia Kedua, berarti kan Inggris polanya bukan gaya baru gitu ya, tapi gaya lama yaitu kolonialisme itu sendiri. Tapi dengan gaya lama saja, kenapa kemudian Inggris khususnya bagi Malaysia dan Singapura masih dianggap baik begitu? Atau kemudian mungkin di negara-negara yang dikoloni yang lain begitu, sehingga tidak dianggap jahat. Padahal kan ya masih pola kolonialisme lama gitu, bukan kemudian pakai yang soft power yang gaya baru. Nggih. Nah, ini pripun penjelasannya. Jazakumullah khair Ustaz sampun. Ya. Eh, yang pertama tentang apakah ada relevansi dan keterjajahan itu dengan berpikir yang penuh, ya. Mungkin begitu ya. Eh, Ada yang memang jelas. faktor mana? Ya, memang faktor penjajahan itu banyak hal. Tapi yang pasti saya juga sudah sampaikan bahwa ketika ada gap ya, ada disparitas yang tinggi antara suatu bangsa dengan bangsa lain, itu menjadikan suatu bangsa itu mudah untuk dijajah, gitu. Jadi memang sangat relevan tingkat berpikir itu ke model penjajahan. Saya sudah pernah ceritakan misalkan bagaimana di Amerika Latin, ya, Amerika Selatan itu kenapa mudah dikuasai oleh Eropa. Karena memang ada gap yang tinggi antara eh, bangsa Amerika Latin, ya, bangsa-bangsa Indian itu dengan bangsa-bangsa Eropa. Misalkan produk persenjataan, mesiu, senapan jarak jauh, mereka masih pakai panah, tombak, apa, pedang gitu ya. Nah, ini kan tidak imbang peperangan dan teknologi itu kan produk pemikiran, gitu ya. Makanya memang level berpikir itu menjadi menjadi salah satu faktor yang membuat sebuah bangsa itu mudah untuk dijajah atau ditaklukkan lah gitu ya. Sama kayak kita kita baca kisah penaklukan Konstantinopel itu kan juga teknologi gap teknologi kan ketika Muhammad Al-Fatih ya Sultan Muhammad Al-Fatih itu berhasil berpikir keras untuk membuat teknologi terbaru untuk bisa menghancurkan benteng Konstantinopel dan itu tidak bisa diimbangi ya ya hancur akhirnya. Jadi itu sangat relevan. Eh, Walaupun banyak ada faktor lain juga ya, yang menjadikan bangsa itu bisa berjajah. Eh, Ya kalau di Indonesia misalkan faktor adu domba. Ya. Nah, itu juga sebenarnya kalau adu domba itu juga bisa jadi karena gap komunikasi kan. Belanda dia sudah terkoordinasi walaupun dia eh, kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya kan ada yang nanya tuh kan Belanda sedikit kok bisa menjajah Indonesia yang banyak ya karena mereka sedikit tapi terkoordinasi gitu ya. Nah, ini kan masalah juga level berpikir, ya, cara mengkoordinasi pasukan yang sedikit sehingga bisa efektif untuk menjajah gitu ya.
Sehingga pasukan-pasukan bangsa Indonesia itu kan diadu domba gitu ya. Pasukan dari Jawa dikirim ke Sumatera gitu ya. Eh, dan dari Makassar dikirim ke Jawa dan seterusnya. Untuk kemudian Belanda adu domba gitu. Nah, ini juga eh, masalah taraf berpikir. Strategi militer juga sama gitu. Yang berpikirnya apa namanya wakiin ya, hanya melihat fakta yang nampak di depan. Ini kan masalah strategi, bagaimana kemudian mengalahkan musuh. Eh, Sekali kadang kalau kita bicara apa, kita baca sejarah-sejarah peperangan itu eh, antara licik, cerdik gitu ya, atau mungkin juga eh, ya kadang kok bisa mengorbankan pasukan sendiri untuk bisa mengalahkan lawan. Ini kan masalah strategi militer. Itu juga berbicara tentang taraf. Jadi kalau tanya relevansinya, itu sangat relevan. Bahwa sebuah bangsa itu bisa dijajah karena memang salah satunya adalah di level berpikirnya yang itu sangat sangat relevan. Nah, kemudian yang kedua, peta IQ itu tadi sudah saya note ya. Itu adalah peta sekarang. Ya. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa itulah kurang lebih gambaran peta IQ secara global. Walaupun tadi saya note ya, itu adalah sekarang. Karena memang kalau bicara sekarang, Cina, Jepang itu kan yang tinggi kan, warnanya ungu gitu. Tapi kalau yang dulu, ya tentu tidak. Ya, dulu kan belum ada pemetaan semacam. Padahal Cina dan Jepang itu kan memang ya betul, dia adalah periferal ya, pinggiran. Makanya ya mungkin mudah-mudahan nggak sambil ngantuk-ngantuk ya, nyimaknya gitu. Itu hanya memberikan gambaran saya tentang peta IQ secara global. Bahwa ada note tadi saya sebutkan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari peta berikutnya yang disebut Place of Civilization ya, petanya Samuel Huntington kan Jepang dan Cina itu dia walaupun periferal, tapi dia itu punya peradaban sendiri gitu. Walaupun tidak tidak sedominan ya. Karena kan masalah dominan itu masalah pola interaksi peradabannya gitu. Kalau di medieval ya di apa di kawasan tengah, di kawasan Mediteran itu ya karena memang dia pusat interaksi dan transportasi dunia orang lalu lalang situ, akhirnya kemudian menjadi menyebar gitu. Eh, tapi kalau Jepang dan Cina kan dia punya peradaban sendiri, tapi memang tidak menyebar gitu. Apa cirinya? Namanya peradaban itu kalau Sam Huntington kan dia berbicara tentang kekhasan-kekhasan, keunikan-keunikan yang memang eh, apa namanya khas gitu ya. Makanya disebutnya sebagai peradaban. Peradaban itu kan kalau Syekh Taki itu mendefinisikan sebagai majmu'ul mafahim ya, kumpulan pemahaman tentang kehidupan. Dia punya punya pemahaman tentang kehidupan yang berbeda. Nah, kayak Jepang kan ada Shinto, ada ya nilai-nilai ala Jepang gitu ya. Memang itu dipikirkan sendiri, digagas sendiri dan beda dengan yang berkembang di eh, kawasan medieval gitu. Cina juga sama kan dengan Konghucunya gitu ya. Ya bicara tentang yin yang ya keseimbangan hidup dan ada prinsip-prinsip hidup yang itu juga khas sendiri gitu. Dan itu nanti dalam bentuk-bentuk yang sifatnya praktikal ya, punya huruf sendiri, punya bahasa sendiri gitu ya, punya apa hal-hal yang sifatnya artifisial sendiri. Gitu. Cuman tadi karena dia tidak berinteraksi, kayaknya persebarannya tidak meluas. Beda dengan misalkan yang ada di kawasan tengah. Yang ketiga tentang dekolonialisme itu Amerika atau komunis ya ini juga tadi mudah-mudahan nggak sambil ngantuk tapi nggak apa-apa juga sambil ngantuk jam 10. eh Ya di bab ini dijelaskan bahwa eh, persebaran komunisme itu menguatkan ya, menguatkan eh dekolonialisme yang memang diusung oleh Amerika Serikat.
penggagas utama, penggagas ya, itu adalah Amerika Serikat. Dan ketika komunisme yang cahaya bangsa dengan ingin menjadi negara komunis itu untuk melepaskan diri dari negara kolonial gitu. Apalagi kan pemikiran pemikiran komunis itu kan pemikiran sangat progresif ya. Jadi itu dibacanya itu seperti itu. Gitu. Kemudian eh, kok diikuti oleh Barat padahal merugikan? Ya, karena memang isu dekolonialisme itu isu yang menyentuh ya, menyentuh hak-hak dasar dari manusia dan bangsa. Freedom gitu. Waktu yang kemudian dipakai bahwa ada right, ada apa, hak-hak asasi atau hak-hak dasar manusia. Salah satunya itu adalah kemerdekaan. Dengan isu itu kan mudah untuk diterima dan oh iya ya, kenapa sih kita dijajah gitu? Itu bangsa lain dia datang harusnya tamu gitu. Tapi kalau kita malah dikuasai dia itu kan mudah untuk dicerna sehingga kemudian bangsa-bangsa yang dijajah itu tersadarkan. Kalau bicara tentang level berpikir itu kan eh, tidak tidak susah gitu loh untuk bisa melepaskan diri dari penjajahan fisik itu nggak susah karena kita lihat langsung siapa yang berkuasa dia itu penjajah gitu. Beda dengan penjajahan ideologi kan kayak sekarang itu tuh kapitalis apalagi tadi sudah ditanamkan nilai-nilai Barat merasa merasa nyaman gitu. Tapi ketika dijajah langsung lihat penguasanya bangsa lain, kemudian juga kekayaan kita dikeruk dan seterusnya, seterusnya itu mudah untuk mencerna gitu, untuk kemudian akhirnya mendorong untuk menuntut merdeka dari sang penjajah. Kecuali tadi kalau ke pertanyaan terakhir ya, kecuali yang penjajahnya itu enggak kok penjajahnya baik gitu, kayak Inggris kan gitu. Tapi ya Inggris akhirnya ya dengan faktor bahwa ini adalah bangsa yang berbeda, ya mau tidak mau akhirnya mengkondisikan bahwa bangsa itu harus dimerdekakan. Tapi kan Inggris juga tetap mempertahankan ketika wilayah-wilayah koloni itu bangsanya sendiri kan. Kayak case di Australia gitu ya, Selandia Baru gitu, di Kanada gitu. Itu kan ya Australia itu aborigинnya sudah anggaplah musnah gitu dalam tanda kutip ya. Suku Maori di apa Selandia Baru itu sudah sangat jadi upaya untuk mendorong merdeka itu mereka ini sudah sangat minoritas gitu, sudah tereliminasi oleh migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh Inggris ke wilayah-wilayah tersebut. Sama halnya dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina kan. Migrasi besar-besaran Yahudi ke tanah Palestina itu, nah, cuman masalahnya ya ini perlawanannya juga kuat gitu. Nah, kalau yang terjadi di Australia, di mana Selandia Baru gitu ya, atau bangsa Indian di Amerika gitu, atau di Kanada itu, ya ini mereka sudah mendominasi gitu. Nah, kalau di Afrika Selatan kan gagal, kan? Karena emang bangsa lokalnya masih kuat gitu, sehingga kemudian akhirnya bangsa kulit putihnya yang harus menyesuaikan ya dengan orang lokal. Dulu mereka pakai politik apartheid kan dengan sangat keras gitu ya mengatur lokal. Cuman itu kan nggak laku lagi gitu, udah nggak zamannya. Itu ditentang oleh masyarakat dunia gitu. Jadi begitu. Makanya kemudian eh, mau tidak mau ikut genderang isu globalnya. Apa itu? Eh, hak untuk merdeka, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk kemudian lepas dari penjajahan. Makanya kan di mention kan di dalam piagam PBB itu menjadi eh, paragraf awal di pembukaan. Sama juga di Undang-Undang Dasar kita kan. Kemerdekaan itu adalah hak adalah bangsa. Maka penjajahan harus dihapuskan. Apalagi saya dulu hafal kan. Pembukaan Undang-Undang Dasar.
Dulu saya ngajar Pancasila, ini apa? Sekarang udah lama nggak ngajar, jadi lupa. Eh, yang keenam gitu ya, 4 dan 6 gitu. Kemudian yang kelima, kok ke Korea ya, ngantuk lagi. Kan tadi ceritanya bahwa untuk menyerang Jepang itu dari front darat, pasukan Amerika itu kan diterjunkan tuh ngepung Jepang itu. Kalau dari arah timur itu dari Okinawa kuasai. Dari arah barat itu mereka diterjunkan di Korea. Makanya muncullah pasukan-pasukan Amerika yang diterjunkan di Korea. Sedangkan pasukan Uni Soviet juga mau nyerang Jepang tuh. Nah, dari arah Uni Soviet sudah masuk ke Korea sebelah utara. Sedangkan selatannya itu dikuasai oleh pasukan-pasukan Amerika yang mau nyerang Jepang. Makanya Korea itu akhirnya kemudian dikuasai oleh dua pasukan besar itu dari Amerika dan dari Uni Soviet. Jadilah kemudian ketika selesai Perang Dunia Kedua, pasukan itu sudah menguasai wilayah itu. Gitu. Akhirnya kemudian Korea Selatan dikuasai oleh Amerika dan sekutunya ya, Amerika lah. Karena Inggris, Prancis nggak terlalu gitu. Sedangkan Korea Utara dikuasai oleh Uni Soviet, Cina. Makanya saya cerita juga sama seperti di Jerman. Jerman itu dibagi empat kan. Jerman Barat itu oleh Amerika, Prancis, dan Inggris. Jerman Timur ngantuk tapi banyak main. Mudah-mudahan terjadi. Jazakumullah khair. Amin. Nggak keluar suaranya Bang Hasan. Ya, oke, alhamdulillah. Ini dari Pak Norman Baskara, Ustadz, ada tiga sih pertanyaannya, cuman kita coba pilih dua saja. Mohon izin Pak Norman, tidak semua kita tanggapi nanti dari beliau. Pertanyaan pertama itu Ustadz, berkaitan dengan mengapa walaupun ada kemerdekaan bangsa-bangsa, namun pengaruh penjajah asing masih tertanam hingga hari ini. Ini yang pertama, Ustadz. Yang kedua, beliau bertanya mengapa Islam yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi masih bisa dikalahkan oleh ideologi lain dalam realitas negara bangsa hari ini. Nah, ini Ustaz, ada setidaknya dua pertanyaan ini mewakili sesi terakhir ini Ustaz. Ya, ya tadi saya sampaikan bahwa penjajahan modern ini kan masuk ke soft power ya, lewat ekonomi, politik, budaya gitu. Dan dia masuk secara soft ya, halus gitu. Sehingga eh, terutama melalui pendidikan ya, gitu. Sehingga merasa bahwa eh, itu bukan ide asing, itu menjadi ide global yang akhirnya suka tidak suka, mau tidak mau kita. Padahal di balik itu adalah model penjajahan baru. Sehingga walaupun merdeka secara fisik gitu ya, tapi ya kita eh, eh, diikat ya oleh pengaruh asing. Dan juga kalau saya lihat memang ada ya kalau mau disebut pengkhianatan, ya. Pengkhianatan dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian dengan pihak asing itu, terutama para penguasa lokal gitu. Eh, Bagaimana bisa misalkan di saat konferensi meja bundan gitu ya. Cuman kan gini, namanya bernegara itu kan hanya diwakilkan kepada orang-orang yang apa, yang yang memerintah gitu. Dalam mekanisme barat ya dibuatlah mekanisme pemilu. Ya. Mereka menjadi representasi dari masyarakat. Gitu. Walaupun masalahnya kan harusnya betul-betul membawa kepentingan masyarakat. Cuman kan masalahnya dalam sistem bernegara yang kompleks ya tidak sesederhana itu. Nah, justru para penguasa inilah yang menjadi atau boneka-boneka dari Barat untuk mereka tetap menanggung di, di dunia Islam ya, termasuk di Indonesia.
Itu yang menjadikan kenapa akhirnya pengaruh asing itu masih tertanam pada saat ini. Karena memang ya dipelihara oleh penguasa-penguasa saat ini. Nah, terakhir tentang eh, ya Islam itu tinggi, betul. Gitu. Jadi yang kalah itu bukan Islamnya, cuman ya umatnya ya, umatnya. Makanya ini penting ya kita kaji, kita dalami, kita telaah ya, kita kembali lagi dalami nilai-nilai Islam gitu, sehingga ketinggian Islam itu betul rasakan dan memang kita bisa pahami gitu. Karena ketika Islam itu tidak kita dalami, akhirnya Islam itu kita hanya, ya ini lagi-lagi pengaruh dari Barat juga ya, hanya dipahami sebagai sebagai sebuah agama ritual saja, ngurus spiritual saja. Wah, ternyata ketinggian Islam itu bukan hanya sekedar dia punya mukjizat ya, dia adalah wahyu, tapi memang punya konsepsi-konsepsi yang bisa diadu dengan konsep-konsep kehidupan yang datang dari Barat. Cuman ketika kitanya nggak paham kan jadi repot juga. Gimana kita bisa membantah rusaknya demokrasi dan eh, mulianya sistem pemerintahan Islam? Kita ngerti nggak membandingkan apa sih bedanya khalifah dengan presiden, majelis ummah dengan MPR, DPR, DPD misalnya, Qadi Qudot dengan MKM. Nah, itu kan kalau kita mendetilkan itu, ya dulu sampai waktu tesis saya itu kan membandingkan semua itu, perbandingan Masrur Dustur dengan Undang-Undang Dasar itu jadi tes itu tebel banget ya. Untuk bandingkan satu-satu gitu, sehingga oh ternyata ini Islam itu ngaturnya kayak gini. Ada hal-hal yang sama mirip gitu ya, tapi secara konsepsi dasarnya itu baru dari si politik, ekonomi misalnya, itu luar biasa juga kan. Bagaimana membandingkan masalah mata uang, membandingkan masalah pengaturan kepemilikan, masalah tanah, masalah cuman kan umat ini sudah terjauhkan ya dari konsep-konsep Islam yang tinggi tadi. Jadi konsep ya lu wa ya lu itu bukan hanya sekedar slogan, tapi harus betul-betul ya idealnya sih kita semua paham. Ya, setidaknya kita secara general paham gitu. Tapi ya kalau memang bisa mendalami ya menguasainya itu hal yang bagus gitu untuk nanti kita bisa jelaskan ke umat gitu. Eh, dan yang penting adalah ketinggian konsepsi Islam itu harus dijalankan gitu. Karena kalau belum dijalankan ya hanya hanya teori gitu ya. Eh, Kesejahteraan dalam naungan Islam gitu ya. Ya, ya iya gitu. Cuman gimana sejahtera itu terwujud nggak sih? Cuman ketika diceritakan misalkan tentang kesejahteraan itu ke orang-orang Brunei, oh kami juga dengan sekarang sejahtera gitu ya. Nah ini juga kita gimana cara jawabnya? Ya sejahtera itu jadi tidak hanya hanya salah satu saja gitu ya. Ada tugas-tugas lain, mengemban risalah, menyebarkan dakwah, menghilangkan kezaliman, menghilangkan kerusakan pengaruh asing, menyelamatkan saudara-saudara banyak gitu. Jadi tidak hanya satu sisi saja gitu. Nah itu lebih kemudian kita bisa kalau tadi misalkan bicara tentang Allah jadikan kita sebagai khalifatul fil ard ya, ya itu tugas kita gitu untuk menjadi pembawa konsepsi ilahi dioperasionalkan dalam kehidupan kita sehari. So, ya, menurut ini salah satu cara kajian. Ini kan baru kajian politik luar negeri. Nanti di siar malam kan harusnya tidak hanya hadir di kelas ini kan, hadir di kelas-kelas yang lain, kelas ekonominya, kelas macam-macam gitu ya. Sehingga kita bisa memahami Islam secara komprehensif. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah, syukran Ustaz. Ini langsung kita tutup, Ustaz. Ya, udah jam 10 ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan satu topik lagi, satu bahasan lagi nanti tantangan di kita di minggu depan kita tuntaskan. Insya Allah.